Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1416 sampai bab 1420. Dengan cara ini, bahkan jika 3 set gerbong telah menyelesaikan misinya, mereka akan kembali ke Mao Guo. Tentu saja, Ye Chong muncul di terminal dan mencegat Bullstein. Namun, ini juga diharapkan, Trovsky dan yang lainnya sudah memikirkan cara. Mereka telah mengamati medan sebelumnya dan tahu di mana dinding di jalur kereta bawah tanah paling tipis dan bisa dipatahkan. Karena sudah menjadi titik akhir, dan karena pengaruh medan, bagian kereta bawah tanah ini dibangun di atas tanah. Jadi, dengan mendobrak tembok, Anda bisa mencapai danau tetesan air. Trovsky dan yang lainnya sudah merencanakan jika terjadi kecelakaan, Borster akan memimpin musuh ke jalur kereta bawah tanah. Dan monyet air berpura-pura menjadi orang dari saluran kedua untuk menerima informasi. Dan Bullstay, yang berada di jalur kereta bawah tanah, juga akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Faktanya persis sama, begitu monyet air muncul, dia menipu Pan Wei dari informasi tersebut. Pada saat itu, Pan Wei mengkhawatirkan keselamatan Ye Chong, jadi dia memberikan informasi tersebut kepada monyet air tanpa terlalu memikirkannya. Setelah monyet air mendapat informasi, dia kembali ke danau tetesan air, dan menunggu Bullstay di atas kapal, siap berangkat bersama. Di sisi Bullstay, dia juga menggali jalan keluar, awalnya dengan kekuatan Bullstay, cukup untuk melarikan diri dari sana. Tetapi mereka telah menghitung ribuan kali, dan mereka tidak menyangka bahwa Ye Chong pada akhirnya akan memiliki kartu truf, dan yang mati pada akhirnya adalah Bullstein. Selama proses ini, untuk mencegah orang-orang Zhu Jiayin bergegas ke tempat kejadian, Trovsky menggunakan alamat palsu untuk menarik semua pasukan bergerak Zhu Jiayin. Trovsky membunuh 2 burung dengan 1 batu. Segera setelah orang-orang yang mencegah Zhu Jiayin tiba di tempat kejadian, semuanya hancur. Dia menarik Zhu Jiayin ke sisi ini, dan monyet air di sisi lain dapat sepenuhnya berpura-pura menjadi orang Zhu Jiayin. Poin kedua adalah dia ingin meledakkan orang-orang ini sampai mati. Dan dia ingin memberi peringatan kepada orang-orang Tionghoa ini, memberitahu mereka bahwa 3 set gerbong tidak mudah untuk dipusingkan. Meskipun Trovsky ini hanya orang biasa, dia bisa menjadi salah satu dari 3 gerbong karena IQ-nya yang super tinggi dan dia adalah pengambil keputusan dalam tim. Trovsky, di gudang, telah mengubur bahan peledak, dan menunggu orang-orang Zhu Jiayin datang. Setelah mengatakan ini, Trovsky tertawa penuh kemenangan. Sekarang, lihat aku, ledakkan semuanya ke langit, hahaha. Saat dia berkata, Trovsky mengeluarkan remote control. Jangan, teriak Wang Zhongyu, jangan bunuh mereka. Hehehe, siapapun yang berani menyinggung Troika saya harus dihukum. Saat dia mengatakan itu, Trovsky hendak menekan remote controlnya. Saat ini, hanya ada ledakan, dan seseorang menembak. Seluruh tangan kanan Trovsky hancur, remote control juga benar-benar tergores dan jatuh ke tanah. Ah, teriak Trovsky, menatap pintu dengan ngeri. Saat ini, ada 2 pria berdiri di depan pintu, 1 tinggi dan 1 pendek, mengenakan jas hujan hitam. Pria jangkung di antara mereka berkata, Qiang, jadi ini Troika yang terkenal. Qiang mengangguk, ya, Tony, kami membunuh pembunuh Troika. Sepertinya di masa depan, kami hanya bisa penyamaran. Ternyata kedua orang tersebut adalah Tony dan Qiang yang datang untuk membunuh Wang Zhongyu di awal. Trovsky memandang kedua pria itu dengan ngeri, kamu, kenapa kamu? Trovsky tidak tahu mengapa kedua orang ini muncul dan mengapa mereka menyerangnya. Ketika 3 set gerbong tidak bergerak, mereka melihat bahwa keduanya ingin membunuh Wang Zhongyu. Namun, setelah Tony dan Qiang gagal, mereka kabur. Kenapa baru muncul lagi sekarang?
Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu di sini untuk membunuh Wang Zhongyu? Tanya Trovsky. Tidak, kami di sini untuk membunuhmu. Kata Ah Qiang. Berani? Apakah kamu berani menyentuhku? Apakah kamu tahu siapa aku? Kata Trovsky. Tony tersenyum dan berkata, bukankah ini hanya gerbong 3 set? Mungkin jika kedua kaki tanganmu ada di sini, aku benar-benar tidak berani melakukannya. Tetapi sekarang kamu adalah orang tua di sini, apakah kami takut padamu? Lakukan? Trovsky memang orang biasa. Trovsky tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar berani membunuhnya, jadi dia berpura-pura mengutuk, aku akan memberimu kesempatan sekarang, cepat keluar dari sini, kalau tidak, 3 gerbong kami tidak akan melepaskanmu, hei. Kita keluar sekarang? Akankah Troy kamu melepaskan kita? Lelucon yang luar biasa, Ah Qiang menusuk Trovsky. Betul, orang yang membunuh ketiga gerbong itu juga menjadi sorotan dalam karir pembunuh kita. Kata Tony. Dengan mengatakan itu, Tony mengangkat senjatanya. Qiang, apakah kamu takut, Tony? Tentu saja aku tidak takut. Selama aku bersamamu, aku tidak takut apapun. Tony berkata, oke. Kalau begitu ayo bunuh pembomnya dulu. Jangan, persyaratan apa yang Anda miliki? Saya dapat memuaskan Anda. Trovsky melihat moncong hitam senjata itu, dan akhirnya ketakutan. Trovsky ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Tony tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia hanya mendengar tembakan, ledakan, dan langsung mengenai dahi Sky. Trovsky ketakutan dan mengundurkan diri, lalu jatuh ke tanah mati dengan celepuk. Wang Zhongyu tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Setelah itu, Tony dan Ah Qiang berjalan mendekat, sebenarnya melepaskan ikatan Wang Zhongyu. Tony berkata, itu kita berdua sangat berhati-hati dalam membalas kebaikan, dan kita tidak pernah berutang apapun kepada orang lain. Pak Tua, kau menyelamatkan nyawa kami saat itu, dan sekarang kami telah menyelamatkan nyawamu juga. Kita seimbang, dan kita tidak akan saling berhutang dalam masa depan. Terima kasih, sepertinya kamu bukan orang jahat. Kata Wang Zhongyu, tentu saja kami orang jahat. Kata Ah Qiang. Setelah itu, Tony dan Ah Qiang mengabaikan Wang Zhongyu dan pergi. Wang Zhongyu tidak menyangka ini akan menjadi hasil akhirnya. Dia hanya bisa menghela nafas, sepertinya dia memutuskan untuk membiarkan mereka mati di permulaan, pilihan yang sangat tepat. Setelah itu, Wang Zhongyu mengeluarkan ponselnya dari tubuh Trovsky, dan segera menelepon Zhu Jiayin dan yang lainnya, menjelaskan alasan masalah tersebut. Mendengar ini, Zhu Jiayin mau tidak mau menjadi pucat dengan ketakutan. Ternyata gudang ini penuh dengan bom, dan mereka hampir terbunuh oleh bom itu. Setelah itu, Zhu Jiayin mengirim orang untuk membongkar bom, dan membawa orang-orang bersamanya setelah menerima Wang Zhongyu. Dia benar-benar lega. Pada saat ini, Zhu Jiayin tiba-tiba berpikir bahwa mungkin ada yang salah dengan Ye Chong. Saat Ye Chong baru saja bertarung dengan Raja Hantu, walkie-talkie sudah terputus, dan telepon sudah rusak. Zhu Jiayin tidak dapat menghubungi Ye Chong, mengetahui bahwa pasti ada sesuatu yang salah, jadi dia bergegas ke arah Danau Suidi dengan beberapa orang yang lebih cakap. Ke Danau Tetesan Air, Pan Wei mendekati hotel dengan Ye Chong di punggungnya. Pada saat ini, Ye Chong berlumuran darah. Jika dia memasuki hotel seperti ini, hotel mungkin tidak akan mengambilnya kembali, dan itu akan menimbulkan banyak kecurigaan. Terlebih lagi, jika ini sampai ke telinga monyet air, tak satu pun dari mereka akan diselamatkan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Pan Wei menyembunyikan Ye Chong di luar hotel. Dia sendirian dan memesan kamar di lantai 2. Setelah memasuki ruangan, dia melompat dari jendela di lantai pertama, dan kembali ke kamar di lantai 2 dari luar bersama Ye Chong. Dengan sarana Pan Wei, seorang prajurit tingkat Huang, hal ini masih bisa dilakukan. Setelah memasuki ruangan, Pan Wei membantu Ye Chong ke sofa di hotel. Matanya merah karena cemas,
dan Li Hua bertanya dengan hujan, "Kakak Ye Chong, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, apa yang harus aku lakukan?" Setiap kali Ye Chong membuka mulutnya, aku akan pergi ke muntah darah. Dia menolak dan mengatakan 3 kata lagi, "Aku tidak akan mati." Pan Wei merasa lega, dan berkata sambil menyeka air mata, "Kakak Ye Chong, biarkan aku membersihkan untukmu dulu, darah di tubuhmu dan pakaiannya semuanya direkatkan." Dengan mengatakan itu, Pan Wei merobek pakaian Ye Chong. Berbicara tentang pakaian, semuanya robek saat pertempuran barusan, dan sekarang hanya tumpukan kain. Pan Wei menarik pakaian itu, namun, di beberapa tempat, darah telah mengering, menyatu dengan pakaian dan kulit. Pan Wei mengambil baskom berisi air hangat dan mencelupkan handuk ke dalam air di tempat seperti ini. Dia dengan lembut melelehkan darah sebelum merobek pakaiannya. Bagaimanapun, Pan Wei sudah menjadi orang Ye Chong, jadi mereka berdua tidak perlu menghindari kecurigaan. Setelah melepas pakaiannya, Ye Chong masih berlumuran darah. Pan Wei mengambil handuk basah, mencelupkannya ke dalam air hangat, dan membantu Ye Chong menyeka tubuhnya sedikit demi sedikit. Setelah menyeka, wajah Pan Wei memerah, butuh setengah jam penuh untuk menyeka darah di tubuh Ye Chong. Dan tubuh Dewa Naga Ye Chong memang kuat, dia terluka sangat parah sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dia pada dasarnya telah pulih. Namun, Ye Chong mengalami luka dalam yang serius sekarang. Setelah menyeka tubuhnya, Pan Wei duduk di sebelah Ye Chong dan menatap wajah Ye Chong. Sudut mulut Ye Chong berdarah lagi. Pan Wei mengambil handuk, membungkuk dengan lembut, dan menyeka sudut mulut Ye Chong. Rambutnya menjuntai ke ujung hidung Ye Chong, dan Ye Chong hanya bisa mencium aroma khusus. Tubuh Pan Wei selalu memiliki keharuman yang sangat istimewa, yang sangat menawan. Pada saat ini, Ye Chong perlahan membuka matanya, dan menemukan bahwa wajah kecil Pan Wei berjarak kurang dari setengah sentimeter darinya. Di wajahnya yang kecil, kulit halus dan lembut seperti susu terlihat jelas, dan setiap bulu matanya yang panjang terlihat jelas. Untuk beberapa alasan, Ye Chong tiba-tiba merasakan panas yang tak bisa dijelaskan. Tampaknya Dewa Naga Jue yang dipraktikkan oleh Ye Chong mulai bekerja secara otomatis lagi. Ye Chong akan merasa seperti ini setiap kali dia terluka. Setelah itu, Ye Chong tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia melingkarkan lengannya di leher Pan Wei, dan menekannya dengan lembut. Kemudian, dia mencium mulut kecil Pan Wei. Pan Wei mengeluarkan 2 suara "woho", lalu berhenti melawan dan berbaring di atas tubuh Ye Chong. Terdengar suara berderit dari seluruh sofa, tepat ketika Pan Wei dan Ye Chong merasa sangat bersemangat. Ye Chong tiba-tiba menemukan bahwa tampaknya ada ledakan energi yang sangat besar di tubuh Pan Wei. Itu adalah terobosan. Pan Wei membuat terobosan. Pikiran ini melintas di benak Ye Chong. Namun, mereka tidak peduli tentang hal-hal ini saat ini, mereka hanya peduli menikmati kegembiraan yang ditimbulkan oleh latihan tadi. 1 jam kemudian, keduanya terengah-engah, berbaring di sofa yang agak sempit. Benar saja, metode ini adalah yang terbaik, Ye Chong berpikir sendiri. Saat ini, tubuh Ye Chong telah pulih, dan kekuatannya telah tumbuh kembali. Dan sekarang dia telah mencapai kekuatan prajurit tingkat bumi setengah langkah. Dan Pan Wei telah memperoleh lebih banyak lagi. Dia telah berubah dari prajurit tingkat kuning menjadi prajurit tingkat hitam. Tahap baru telah tercapai. Tidak heran orang-orang di dunia mengatakan bahwa mereka yang dapat mencapai prajurit tingkat Xuan semuanya adalah dewa. Aku merasa sangat luar biasa. Kata Pan Wei. Ye Chong berkata, itu benar. Prajurit tingkat Xuan memang memiliki semacam kekuatan luar biasa di tubuh mereka dibandingkan dengan orang biasa. Pan Wei terkikik dan berkata, "Kakak Ye Chong, aku tidak berharap ini meningkatkan kekuatan kamu. Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Chong mengangguk.
Aku tidak ada hubungannya sekarang, bersihkan, ayo cari monyet air dan dapatkan kembali informasinya. 3 set gerbong adalah geng pembunuh yang sangat terkenal di negara Mao, hampir membuat orang-orang ketakutan. Tapi kali ini, mereka berada di Huaxia. Bomberman dan Ghost King sudah mati, dan sekarang hanya tersisa 1 monyet air. Monyet air ini sudah lama menunggu Bullstay di danau tetesan air. Secara logika, Bullstay seharusnya sudah lama keluar. IQ monyet air tidak rendah, karena dia telah menunggu begitu lama dan Bullstay belum muncul, dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Jadi monyet air tidak menunggu, dan buru-buru berlayar pergi. Pada saat yang sama, Ye Chong dan Pan Weigang meninggalkan hotel. Karena semua pakaian Ye Chong robek, dia menemukan 1 set piyama dari hotel dan menggantinya untuk sementara. Set piyama ini berdasarkan tema Taman Suidihu, dengan seluruh gambar Danau Suidihu dilukis di bagian belakang, dan maskot Suidihu, kepala kura-kura besar, di bagian depan. Setelah Ye Chong memakainya, dia terlihat sangat lucu, tetapi tidak ada pakaian lain di sini. Ketika keduanya meninggalkan lobi hotel berkata, "Maaf, kalian berdua, Anda tidak bisa memakai jas ini dari hotel." Ye Chong melemparkan segenggam uang kepada manajer lobi, cukup untuk membeli ratus set pakaian ini. Manajer lobi tidak mengatakan apa-apa lagi. Baru setelah mereka berdua meninggalkan hotel, manajer lobi tersadar. Dia ingat bahwa kecantikan itu sepertinya baru saja naik sendiri. Mengapa mereka berdua tiba-tiba turun sekarang? Manajer lobi menggaruk kepalanya, mengira dia telah melakukan kesalahan. Keduanya datang ke sisi danau tetesan air, di mana bayangan monyet air. Tampaknya monyet air telah pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pan Wei bertanya. Ye Chong berkata, "Temukan perahu, dan kita akan menyusul." Saat dia selesai berbicara, dia melihat sebuah perahu mendekat. Di atas kapal, ada Zhu Jiayin dan beberapa anggota tim. Melihat Ye Chong dan yang lainnya, Zhu Jiayin buru-buru menyapa mereka. "Ye Chong, kamu di sini, bagaimana kabarmu?" Ye Chong menunjuk ke arah laut dan berkata, "Informasi itu diambil oleh monyet air dengan 3 set gerbong. Dia mungkin sedang menuju ke laut. Mari kita kejar dan bicara." Ye Chong dan Pan Wei semua aktif papan. Zhu Jiayin meninggalkan 2 anggota tim di sini untuk menghadapi akibatnya. Di atas kapal, selain Ye Chong dan Pan Wei, hanya Zhu Jiayin yang tersisa, dan ada seorang pelaut bernama Lao Wang. "Wang tua, cepatlah, percepat," kata Zhu Jiayin. Firaun menanggapi dan meningkatkan tenaga kudanya, dan perahu mereka terbang dengan cepat melintasi air, meninggalkan awan besar air di belakang mereka. Memanfaatkan waktu sekarang, Ye Chong dan Pan Wei membicarakan urusan mereka. Kemudian, Zhu Jiayin juga berbicara tentang urusannya sendiri. Ye Chong menghela nafas setelah mendengar ini. Dia harus menghela nafas dengan emosi. Trovsky ini benar-benar orang yang pintar. Tapi untungnya, Tony dan Akiang muncul pada akhirnya, yang membuat kita mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kata Pan Wei, "Itu benar." Ye Chong berkata sambil tersenyum. Tampaknya Profesor Wang membuat pilihan yang tepat dengan membiarkan mereka pergi. Saat berbicara, semua orang telah melewati mulut sempit Danau Suidi. Setelah berkendara sekitar 1 jam, semua orang telah sampai di laut lepas. Ke depan, ada laut tak berujung. Lao Wang mengarungi perahu dengan relatif cepat, dan setelah kurang dari 20 menit, semua orang dapat melihat dari kejauhan bahwa ada perahu di laut di depan mereka. Ini adalah perahu monyet air, perahu Zhu Jiayin cepat, dan mereka akan mengejar monyet air. Tetapi pada saat yang sama, monyet air sudah merasakan ada perahu di belakangnya. Pada saat ini, monyet air tiba-tiba berakselerasi, dan perahu monyet air berakselerasi seketika, yang memisahkan perahu dari Zhu Jiayin dan yang lainnya. Setelah itu, dengan sedikit ketukan kaki Ye Chong,
dia melompat keluar dari perahu, menginjak air, dan dengan cepat mengejar ke depan. Ye Chong menyentuh air beberapa kali, dan hampir mendekati perahu monyet air itu. Tidak mau kalah, Pan Wei mengikuti Ye Chong dan terbang keluar. Dia juga seorang seniman bela diri tingkat Suan sekarang, dan dia masih memiliki kemampuan untuk terbang di atas air. Monyet air itu berlayar ke depan, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat dua sosok sedang melaju menuju perahunya. Setelah beberapa detik, dia melihat kedua orang ini dengan jelas, dan salah satunya adalah gadis yang dia temui di bawah stasiun kereta bawah tanah sebelumnya. Informasi itu juga ditipu dari gadis itu. Ketika monyet air melihat Pan Wei, dia terkejut. Dia berpikir, sudah berapa lama, mengapa? Kekuatan gadis kecil ini tiba-tiba meningkat. Mungkinkah aku salah sebelumnya? Tidak mungkin, dia tidak tahu bahwa kekuatan Pan Wei memang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dan pemuda lain tampaknya lebih kuat dari gadis kecil ini. Saat monyet air terkejut, Ye Chong dan Pan Wei secara bertahap mendekati perahu monyet air, dan mereka akan naik ke perahu. Monyet air tahu bahwa kekuatannya tidak sebaik lawannya, jadi dia mendengus dingin dan merapikan pakaiannya. Meski di antara ketiga rangkaian gerbong tersebut, monyet air tidak sekuat Burstei. Namun, monyet air tidak khawatir. Lagi pula, tempat ini berada di laut, dan julukannya monyet air bukan tanpa alasan. Sekalipun lawannya jauh lebih kuat dari dirinya, dia masih memiliki kemampuan yang cukup untuk kabur dari air. Setelah itu, monyet air memasukkan dokumen tersebut ke dalam tas tahan air. Segera setelah itu, dia melompat ke air dengan celepuk. Pada saat yang sama, Ye Chong dan Pan Wei sudah melompat ke perahu monyet air. Mereka hanya melihat percikan besar setelah monyet air melompat ke air. Ye Chong mendengus dingin, aku masih ingin lari sekarang, sudah terlambat. Tidak lama setelah kami meninggalkan muara, laut tenang dan jernih. Orang biasa berdiri di atas air dan melihat ke bawah, dan mereka dapat melihat melalui jarak hampir 3-5 meter di bawah air. Tapi lebih jauh ke bawah, Anda tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah monyet air memasuki air, tampaknya telah berubah menjadi ikan besar di danau tetesan air, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Namun, monyet air dapat menggunakan air di sini untuk melarikan diri dari mata Pan Wei. Tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari mata Dewa Naga Ye Chong sama sekali. Pan Wei bertanya kepada Ye Chong, Kakak Ye Chong, apa yang harus kita lakukan? Ye Chong berkata dengan tenang, karena aku telah melihatnya, maka dia tidak akan pernah lari. Ye Chong meraih jangkar di atas kapal dan menarik truki menuangkan ke jangkar, mengeluarkan minuman ringan, dan melemparkan jangkar seperti melempar lembing. Jangkar memasuki air, nyaris tidak bersuara, dan melesat ke dasar air, ke arah monyet air. Jangkar itu sangat cepat, meninggalkan jejak putih panjang di bawah air. Setelah monyet air masuk ke dalam air, ia lari dengan cepat di sepanjang dasar air. Leng mungkin juga merasakan ombak yang bergetar di belakangnya, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya, mengetahui bahwa bahaya sedang mendekat. Untungnya, dia sangat ahli dalam aktivitas bawah air, telah mengalami banyak pertempuran, dan memiliki kecepatan reaksi yang sangat cepat. Tubuh monyet air tiba-tiba berputar di dalam air. Detik berikutnya, jangkar melewati posisinya barusan, dan dengan cepat melesat ke dasar air. Baru saja mendengar, bang, suara di bawah air sangat redup. Jangkar menghantam dasar air, meledakkan lumpur, dan air di sekitarnya segera menjadi keruh. Pada saat yang sama, Ye Chong telah menembus air dan menyusul monyet air itu. Meskipun Ye Chong tidak sebaik monyet air, dia jauh lebih kuat dari monyet air. Di bawah air, Ye Chong menggunakan ki naga dan phoenix untuk menghindari air di sekitarnya, membentuk ruang yang mirip dengan gelembung di sekelilingnya. Dia berada di bawah air,
seperti torpedo bawah air, dan bergegas menuju monyet air. Monyet air memang sangat fleksibel di bawah air, menghindari serangan Ye Chong beberapa kali. Namun, kekuatan Ye Chong sangat besar, dan gelombang serta getaran air yang ditimbulkan oleh setiap serangan akan memengaruhi tindakan monyet air. Setelah beberapa putaran, kekuatan monyet air secara bertahap habis. Monyet air biasanya mengandalkan hembusan energi sejati untuk bertahan di bawah air selama lebih dari 10 jam tanpa perlu naik ke atas untuk bernapas. Namun, kontak dengan Ye Chong mengganggu ki sejati di tubuhnya, dan monyet air merasa napasnya habis, jadi dia harus segera menarik napas. Jadi, monyet air berbalik, mengibaskan monyet air, lalu menuju ke permukaan air. Monyet air juga memang pantas mendapatkan reputasinya. Saat berenang di bawah air, kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat dari Ye Chong. Dalam sekejap mata, dia menjauhkan diri dari Ye Chong. Hanya dengan mendengar, plop, monyet air menerobos air dan menimbulkan cipratan air yang besar. Jika Ye Chong adalah satu-satunya, mungkin monyet air itu benar-benar melarikan diri. Tapi di atas air, Pan Wei telah menunggu monyet air itu. Begitu monyet air menunjukkan kepalanya, Pan Wei menamparnya. Monyet air terkejut, dan menarik kepalanya kembali ke dalam air. Pan Wei menamparkan telapak tangannya di atas air, menciptakan percikan besar. Membandingkan keduanya, monyet air masih merasa bahwa kekuatan Pan Wei jelas jauh lebih lemah daripada kekuatan Ye Chong. Jadi monyet air meraung dan meninju dengan keras. Pukulan ini, yang dipukul di bawah air, ternyata melumpuhkan bola polo air yang besar. Polo air melesat ke arah Pan Wei seperti peluru meriam. Pan Wei tidak terburu-buru, ketika polo air sampai padanya, dia mengeluarkan teriakan genit dan menendangnya dengan keras, meledakkan polo air itu. Seperti ledakan, air memercik kemana-mana. Memanfaatkan kesempatan ini, monyet air itu bergerak sejauh 100 meter dan hendak melarikan diri. Pan Wei mendengus, "Kemana kita pergi?" Semprotan air yang baru saja meledak jatuh, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan. Pan Wei mengulurkan tangan gioknya, dan dengan ringan menjentikkan setetes air yang jatuh. Saya melihat tetesan air, seperti anak panah dari tali, menembak monyet air yang hendak melarikan diri. Tetesan air itu awalnya berbentuk bola, tetapi Pan Wei menjentikkannya dengan ringan. Karena kecepatan tarikannya, tetesan air itu berubah menjadi bentuk lonjakan yang tajam, yang sangat tajam. Sebelum monyet air sempat bereaksi, tetesan air menembus bahu monyet air. Monyet air itu menjerit, memiringkan tubuhnya, dan hampir tenggelam ke dalam air. Pada saat yang sama, Ye Chong sudah menyusul, dan begitu dia keluar dari air, dia berada di sebelah monyet air. Monyet air panik dan mengangkat tinjunya untuk menyerang Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin dan menendang monyet air keluar dari air. Monyet air itu ditendang hingga ketinggian 7 atau 8 meter, yang tidak berarti monyet air itu jatuh. Ye Chong melompat, menyusul monyet air itu, dan menangkap monyet air itu di udara. Segera setelah itu, Ye Chong mengayunkannya dengan kuat, dan monyet air itu terlempar ke perahunya seperti kantong sampah. Setelah mendengar plop, monyet air jatuh kembali ke perahunya sendiri, mengguncang seluruh perahu 2 kali. Kemudian, Ye Chong dan Pan Wei juga mendarat di atas kapal. Monyet air memuntahkan seteguk darah, meridiannya telah terputus, dan sepertinya tidak akan bertahan. Dan tas tahan air yang berisi bahan-bahan tadi telah jatuh dari water monkey. Ye Chong mengambil tas tahan air, dan monyet air hanya bisa menonton tanpa daya, tanpa kekuatan untuk menghentikan Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong menyerahkan tas tahan air itu kepada Pan Wei dan menyuruhnya kembali ke Zhu Jiayin dan menunggu. Pan Wei mengangguk, melompat ringan, dan kembali ke sana. Di kapal ini, hanya Ye Chong dan Sui Houzi yang tersisa. Ye Chong berkata,
kamu bisa pergi ke neraka. Monyet air menggertakkan giginya dengan erat, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Dia memandang Ye Chong dengan kejam, dan berkata, aku, monyet air, kalah darimu hari ini, mungkinkah kamu yang mencegat Bullstay di kereta bawah tanah? Bagaimana kamu bisa menghentikannya? Jika kamu bertemu Borster, kamu pasti yang mati. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, ya, kekuatanku memang tidak sekuat dia, tapi keberuntungannya tidak sebaik aku. Dia di rel kereta bawah tanah, dan sudah dihancurkan menjadi daging cincang oleh kereta bawah tanah. Apa? Mendengar ini, monyet air awalnya terkejut, dan kemudian menghela nafas. Oh, aku tidak menyangka pria tua Borster itu. Pada akhirnya, dia mati seperti ini. Kemudian, dia menatap Ye Chong lagi, dan tiba-tiba tertawa. Hahaha, tentu saja, aku akan mati sekarang, tapi jangan mengira kamu membunuhku. Dan Bullstein, letakkan jika Anda mengambil kembali informasinya, Anda akan menang. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa kami masih memiliki satu orang. Sekarang orang tua Anda yang bermarga Wang mungkin telah dibawa kembali ke Mau. Kita akan memiliki 3 set gerbong. Misi selesai. Hahaha. Ye Chong mengangkat bahu. Anda berbicara tentang Trovsky. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa dia meninggal lebih awal dari Anda. Dan Profesor Wang, kami telah menyelamatkannya. Apa? Monyet air bertanya. Aku tidak percaya itu, dan memuntahkan seteguk darah dengan cemas. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Ye Chong berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula, kamu adalah orang terakhir yang mati, di antara 3 set kereta. Mendengar ini, monyet air memuntahkan seteguk darah lagi. 3 set kereta kami memiliki reputasi yang sangat bagus. Tanpa diduga, semuanya berakhir di Huaxia. Jika kami tahu, kami tidak akan telah datang. Saya telah mendengar bahwa Huaxia adalah tempat di mana saya masih tidak percaya mimpi buruk si pembunuh. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya tidak datang ke China. Ye Chong mendengus dan berkata, itu sudah terlambat sekarang. Jika aku mengetahuinya lebih awal, mengapa repot-repot? Monyet air itu tiba-tiba tertawa dan berkata, hahaha, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu, orang yang penuh kebencian. Ye Chong masih tidak mengerti, apa artinya maksud monyet air ini. Monyet air mengeluarkan remote control entah dari mana. Dia berkata dengan kejam, mati bersamaku, hahaha. Berkata, monyet air menekan remote control. Ye Chong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, seluruh kapal meledak dengan keras. Hal terakhir yang Ye Chong dengar adalah teriakan Pan Wei dan Zhu Jiayin dari kejauhan. Ye Chong mencoba yang terbaik untuk melindungi seluruh tubuhnya dengan roh naga. Namun, Trovsky ini dikenal sebagai pengebom, dan bomnya memang sangat kuat. Dalam sekejap, Ye Chong merasakan kekuatan tak berujung datang dari segala arah tubuhnya. Seolah-olah ada prajurit tingkat hitam yang tak terhitung jumlahnya yang telah mencapai puncaknya, dan mereka menyerang diri mereka sendiri dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, pikiran pertama di benaknya benar-benar berpikir, ledakan itu sangat kuat. Apakah itu akan memengaruhi Pan Wei dan Zhu Jiayin? Kemudian, mata Ye Chong menjadi gelap, dan dia pingsan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chong bangun. Ye Chong membuka matanya dan menemukan bahwa sinar matahari yang terang dan kuat menyinari tubuhnya. Di telinganya, dia bisa mendengar suara desiran angin laut. Di hidung, Anda juga bisa mencium bau amis air laut. Di langit biru tua, terkadang beberapa petrel terbang lewat. Ye Chong duduk dan mendapati dirinya berada di pantai pulau terpencil. Luas pantai ini sangat luas, dan sejauh mata memandang dikelilingi oleh hutan. Di pantai, ada beberapa serbuk gergaji dan sejenisnya. Jelas, setelah Ye Chong pingsan, dia tersapu oleh laut. Begitu Ye Chong menoleh, dia menemukan bahwa Pan Wei, Zhu Jiayin,
dan Wang Tua yang mengemudikan perahu semuanya terbaring di sampingnya. Meski ketiganya pingsan, mereka tampaknya tidak mengalami luka luar. Bahkan Lao Wang, yang mengemudikan perahu, tampak baik-baik saja. Ini sangat beruntung. Tidak lama kemudian, Pan Wei, Zhu Jiayin dan Lao Wang bangun satu persatu. Pan Wei menggosok kepalanya, di mana kita, Zhu Jiayin melihat sekeliling, tetapi tidak bereaksi untuk beberapa saat. Ye Chong berkata, seharusnya ledakan sebelumnya yang membuat kita semua pingsan, tapi untungnya, kita semua hanyut di sini, dan kita semua beruntung tidak mati. Saat ini, otak ketiga orang lainnya juga berangsur-angsur terbangun. Zhu Jiayin mengeluarkan ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Kemudian, dia mengeluarkan walkie-talkie yang didedikasikan untuk saluran kedua, tetapi tetap tidak ada sinyal. Sial, tidak ada sinyal sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Kata Zhu Jiayin. Wang Tua melihat sekeliling, dan tiba-tiba berkata, "Oh, kita pasti datang ke Pulau Alcatraz. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada sinyal? Walkie-talkie kita di saluran kedua ada di mana-mana di dunia. Seharusnya ada sinyal." Pulau ini terlihat sangat aneh. Apakah akan ada hantu yang memakan orang? Raja tua ini biasanya paling suka menonton film fiksi ilmiah. Ye Chong menghibur, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Nyatanya, ini hanyalah pulau terpencil, bahkan jika tidak ada perahu, Ye Chong tidak bisa terjebak sama sekali. Bahkan dengan kekuatan Pan Wei, dia bisa berjalan di atas air dan kembali ke daratan." Namun, Zhu Jiayin dan Lao Wang tidak cukup baik. Jika tidak berhasil, Ye Chong dan yang lainnya juga bisa membawa perahu untuk menjemput Zhu Jiayin dan Lao Wang setelah kembali ke daratan. Namun, ini adalah pilihan terakhir, dan Ye Chong tidak ingin melakukannya sekarang. Ye Chong berkata, "Ayo kembali dan mencari di sekitar sini untuk melihat apa yang ada. Mungkin akan ada perahu dalam 2 hari. Jika tidak berhasil, kita juga bisa membangun rakit dan pergi." Mereka terletak di sebuah pantai, tidak jauh di belakang mereka ada hutan, dan masih banyak pepohonan. Ye Chong merasakan sesuatu yang aneh, tapi dia tidak tahu apa yang aneh. Pada saat ini, Pan Wei tiba-tiba berkata, "Hah, kenapa tiba-tiba gelap?" Baru saat itulah Ye Chong tahu apa yang dia ingin tahu. Melihat waktu itu, yang lain juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Saat pertama kali bangun, matahari cukup terik, dan panas matahari masih terasa menyengat di tubuh mereka. Tapi sekarang, seolah tiba-tiba, matahari terbenam, dan langit menjadi gelap dalam sekejap. Ini hanya upaya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Jika tidak diperhatikan, matahari akan terbenam. Dan sebelum semua orang dapat menemukan alasannya, langit berubah menjadi gelap gulita, hingga Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Ye Chong dan Lao Wang menemukan seikat dahan mati, menyalakan api, dan menyalakannya untuk menerangi tempat itu. Angin laut bertiup di malam hari, meniup hutan terdekat, dari kejauhan tampak seperti sekelompok setan dengan gigi dan cakar. Zhu Jiayin dan Pan Wei belum takut, tetapi Wang tua ini sangat khawatir. "Oh, apakah saya benar? Kami benar-benar datang ke Pulau Alcatraz. Pulau ini sangat berbahaya." Zhu Jiayin berkata, "Wang tua, saya biasanya meminta Anda untuk menonton TV jenis ini lebih sedikit. Jika Anda tidak mendengarkan, aku akan menakuti dirimu sekarang." Lao Wang jelas sedikit takut, dan berkata, "Ya, aku benar-benar sedikit takut." Saat berbicara, Lao Wang tiba-tiba menunjuk orang di belakang Ye Chong. Di tanah, wajahnya berubah drastis. Lalu, apa itu? Ye Chong terkejut, dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke atas. Saya melihat di pantai di belakangnya, ada beberapa karakter merah besar, yang berbunyi, "Kalian semua harus mati." Ketika mereka melihat kata-kata ini, semua orang terkejut. Ye Chong mengerutkan kening,
karena dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia baru bangun, tidak ada kata-kata seperti itu di sini. Tapi sekarang ada sebaris karakter darah, dan dari font saja sudah terasa sangat meresap. Semua orang kagum. Ketika semua orang melihat kata-kata ini, mereka merasa sangat takut. Jadi Ye Chong menggosok pasir di sekitarnya dengan kakinya, dan menghapus semua kata itu. Tempat macam apa ini? Apakah benar-benar berhantu? Kata Wang Tua, berhenti bicara omong kosong, bagaimana mungkin ada hantu di sini? Bagaimana mungkin ada hantu di dunia ini? Kata Zhu Jiayin. Ye Chong tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun, memang terlihat sedikit menakutkan di sini. Semua orang melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa tidak ada masalah, jadi mereka semua santai. Saat ini terdengar suara kasar, gemericik, ternyata itu adalah perut Zhu Jiayin yang keroncongan. Sudah seharian sejak pengejaran kereta bawah tanah dimulai, dan kemudian mereka menemukan bangkai kapal dan hanyut ke sini. Zhu Jiayin tidak tahu sudah berapa lama mereka belum makan. Hanya saja begitu dia rileks sekarang, Zhu Jiayin merasa lapar. Faktanya, Ye Chong dan Pan Wei baik-baik saja, tetapi Zhu Jiayin dan Lao Wang hanyalah orang biasa, tidak mungkin mereka tidak makan. Tapi tempat liar ini, dikelilingi oleh pantai berpasir yang gundul, sepertinya tidak ada makanan. Bahkan air laut di sebelah pantai, Ye Chong telah melihat, tidak ada apa-apa di dalamnya, bahkan ikan pun tidak. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu akan lapar? Zhu Jiayin mengeluh. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan sepotong kayu manis dari senjata ajaib luar angkasa. Kayu manis ini adalah sejenis obat mujarab, bahkan gigitannya pun sangat manjur saat lapar. Meski potongan kayu manis ini tidak besar, cukup untuk dimakan 4 orang. Ye Chong meminta Lao Wang untuk menemukan batu yang relatif datar, lalu meletakkan kayu manis di atasnya. Kemudian, Ye Chong mengambil pisau Zhu Jiayin dan memotong kayu manis menjadi 4. Ye Chong meminta semua orang untuk mengambilnya dan memakannya. Ketika semua orang hendak mengambilnya dan memakannya, mereka tiba-tiba mendengar teriakan. Jeritan itu sepertinya datang dari tidak jauh, suaranya sangat melengking, dan mengejutkan semua orang di malam yang begitu gelap. Pan Wei juga cukup ketakutan, meskipun dia memiliki kekuatan prajurit tingkat Xuan, bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis. Wajah kecil itu menjadi pucat karena ketakutan, dan memeluk Zhu Jiayin bersama. Suara apa itu? Apa yang barusan terjadi? Zhu Jiayin bertanya dengan gugup. Ye Chong melihat ke arah sumber suara, hanya untuk menemukan bayangan merah melintas. Ye Chong mendengus dingin, berpura-pura menjadi hantu. Dia bergerak dan segera mengusirnya. Jangan pergi ke sana, kakak Ye Chong, jangan tinggalkan kami. Kata Pan Wei, melihat Ye Chong pergi. Semua orang tidak peduli tentang makan, jadi Pan Wei dan Zhu Jiayin segera mengejarnya. Hanya Fir'aun yang tersisa di samping api unggun. Wang Tua bahkan lebih ketakutan. Dia sangat percaya pada legenda ini. Pada saat ini, dia berteriak. Dengan wajah pucat, jangan pergi, jangan singkirkan aku. Tapi ketika Ye Chong datang ke tempat di mana bayangan merah baru saja muncul, dia tidak melihat apa-apa di sini. Lingkungannya sepi dan sunyi. Di mana ada penampakan hantu dan hantu, Pan Wei juga berlari. Kakak Ye Chong, apa yang terjadi? Ye Chong juga merasa aneh. Dia menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Bahkan jika ada hantu, aku bisa melindungi mereka dengan kemampuanku. Halo semuanya. Wang Tua berteriak, hei, apa yang kamu bicarakan? Di mana kita sekarang? Pada saat ini, Zhu Jiayin tiba-tiba berseru, apakah kamu melihat bulan? Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas bulan. Mereka menemukan bahwa bulan tampak besar dan bulat saat ini, seolah-olah letaknya tidak jauh di atas kepala mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, bulan ternyata berwarna merah darah. Apalagi warna ini sangat kental, seolah hendak meneteskan darah.
Sepertinya darah akan menetes di kepala mereka. Bahkan Ye Chong belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ye Chong juga tercengang, dan bergumam di dalam hatinya, tempat apa ini? Namun, itu hanya bulan darah, dan tidak ada bahaya sama sekali. Ye Chong melihat sekeliling lagi, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh, dia berkata, "Ayo kembali dulu." Kemudian, semua orang berjalan kembali ke api unggun. Pada saat ini, Zhu Jiayin berteriak lagi, "Cepat, lihat, benda-benda ini, bukankah barusan masih dalam kondisi baik?" Bersambung.